Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kemudian salat beserta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam kegiatan tadarus online program budaya GPUT Tangkas ya. Alhamdulillah ini kita sudah masuk hari Ramadan yang ke-20. Jadi sudah masuk 10 hari terakhir mulai besok ya. Nah, karena kita materi tahsin yang kemarin itu masih belum selesai, jadi mohon izin kepada Ibu Dewi dan teman-teman, kita hari ini melanjutkan materi tahsin yang kemarin. Nah, kita kemarin itu kita kemarin sudah masuk kepada uraian yang um, uraian yang ketiga mengenai kesalahan-kesalahan umum yang bersifat ringan yang sering terjadi dalam pembacaan Al-Quran ya, yaitu tentang tidak konsisten dalam membaca mad atau huruf panjang dua harokat. Nah, solusinya adalah kita membacanya dengan cara diayun. Nah, kemarin juga kita sudah mencoba untuk berlatih ya bersama-sama dalam membaca huruf-huruf mad dua harokat. Nah, kita kemarin sudah sampai yang terakhir yaitu wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengecualian. Jadi secara umum ya, bisa dibilang seluruh harokat, seluruh panjang mat yang sifatnya panjang dalam Al-Quran itu pada dasarnya semuanya dua, kecuali kalau kita bertemu dengan mat dua harokat kemudian setelah itu ada huruf hamzah, atau kita menemukan huruf mat dua harokat kemudian setelah itu kita bertemu dengan huruf yang bertasydid ya, atau yang ketiga kita bertemu dengan huruf yang sukun atau disukunkan. Nah, biasanya dalam percetakan Al-Quran, karena kaidah ini kan harus teliti dan harus detail ya, makanya dalam beberapa cetakan Al-Quran itu kita dibantu dengan adanya tanda bendera. Jadi kalau ada tanda bendera seperti ini, itu tandanya bacanya lebih panjang, bisa 5 sampai 6 harokat. Ya, sebentar ya. Yuk, yuk, kecilin dong. Nah, ini contohnya ya, saya baca. Idza jaa. Nah, ini panjang. Kenapa panjang? Karena pada dasarnya dia adalah mad dua harokat. Jim bertemu dengan tanda lam seperti ini ya. Nah, hanya saja karena setelah itu ada huruf hamzah, maka dia menjadi lebih panjang, yaitu 5 sampai 6 harokat. Nah, biasanya di Al-Quran kita ketemu bahwa di atasnya dikasih tanda panjang seperti ini. Ya, saya ulangi. Idza jaa. Ini karena pendek jadi tidak usah praktek ya. Nah, kemudian contoh yang kedua,
La a'bud. Nah, kenapa ini panjang? Tadinya ini ya dua harokat biasa hukumnya. Cuma karena dia berinteraksi setelahnya ada huruf hamzah, maka dia menjadi eh, 5 harokat atau 6 harokat. Oleh karena itu dikasih tanda bendera. Contoh yang berikutnya, ma aghna. Saya ulangi, ma aghna. Ini sama ya. Dia hukumnya menjadi lebih panjang karena setelahnya ada huruf hamzah. Nah, kemudian yang berikutnya, waladdallin. Ini tadinya mat dua harkat biasa, cuma karena dia berinteraksi dengan huruf berikutnya memiliki tasydid, maka dia menjadi dikasih tanda bendera seperti ini. Jadi bacanya harus panjang. Plus kita harus sudah masuk kepada tasydidnya. Saya ulangi. Waladdallin. Sekali lagi. Waladdallin. Jadi setelah panjang masuk sedikit ya ke tasydidnya. Nah, ini materi tentang pengecualian terhadap mad dua harokat. Sebentar. Ada kesalahan slide ya. Mohon izin sebentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesalahan umum yang berikutnya, yaitu tergesa-gesa sewaktu membaca huruf gunnah. Nah, ini terjadi biasanya karena ketidaktahuan dari makna gunnah itu sendiri, sehingga membacanya sering tidak ditahan dulu, yaitu sering terlalu cepat atau terburu-buru langsung ke huruf berikutnya. Nah, cara mengatasinya adalah tahan suara lebih lama ketika membaca huruf gunnah. Sebagian ulama kiroat menetapkan dengan cara membuka atau menutup 3 jari yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi kita tuh sambil ngaji ibaratnya ngitung 3 ketukan gitu. 1, 2, 3. Nah, baru masuk ke huruf yang berikutnya. Nah, apa itu yang harus ditahan? Yaitu apabila kita bertemu dengan huruf-huruf seperti ini. Nun bertasydid, mim bertasydid, nun mati ya yang diikuti oleh beberapa huruf gunnah dan juga huruf-huruf ikhfa. Kemudian bertemunya tanwin, kemudian bertemu dengan huruf mim dan ba. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti ini ya. Saya kasih contoh. Walau annahum. Nah, jadi jangan terburu-buru. Walau annahum. Nah, jadi dia tidak semata-mata tasydid yang ditekan seperti huruf lain, tetapi dia harus ditahan. 3 ketukan kalau ulama kiroat menyarankan. Saya contohkan lagi. Walau annahum. Walau annahum. Ya, kita coba menahan menahan suara ya di huruf nun bertasydid. Kita bareng-bareng ya. Silahkan diaktifkan suaranya biar kita bisa mencoba bersama. Siap ya? 1, 2, 3. Walau annahum. Ya. Oke, saya contohkan lagi. Walau annahum.
Sekali lagi ya saya contohkan. Jangan lupa kaidah-kaidah sebelumnya yang sudah kita pelajari masih tetap berlaku. Yaitu salah satunya melafalkan huruf vokal dengan jelas. Jadi kalau A dibuka, kalau I ditipisin, kalau U dimonyongkan mulutnya. Nah, saya contohkan sekali lagi. Walau annahum. Oke, siap ya? Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Walau Walau annahum. annahum. Ya, bagus ya. Nah, jadi sekali lagi untuk huruf selain nun bertasydid ini bacanya pendek aja, hanya satu ketukan. Walau annahum. Nah, jadi wa-nya pendek, lau-nya pendek, kita hanya menahan pada saat annahum. Humnya juga jangan panjang, jangan walau annahum. Enggak, tapi walau annahum. Oke, siap ya? Kita coba lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Walau annahum. Ya, baik. Saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya, di mana ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa itu masuk sebagai contoh ikhfa. Nah, biasanya orang bertanya, apa aja sih huruf ikhfa dan huruf gunnah gitu ya. Nah, agar mudah jangan dihafalkan huruf ikhfanya, tetapi yang dihafalkan adalah pengecualian yang ada di bawah. Jadi huruf-huruf selain huruf ini kalau ketemu dengan nun mati dan tanwin ya, itu hukumnya ditahan. Jadi justru lebih banyak yang ditahan daripada yang tidak ditahan. Saya masuk ke contoh yang kedua. Anfusahum. Jadi angnya ditahan. Anfusahum. Ya, sekali lagi saya contohkan, teman-teman di tempat masing-masing silahkan diuji coba. Mulutnya digerakkan, tapi suaranya masih pelan. Kecuali nanti kita sudah bareng-bareng. Saya contohkan sekali lagi. Anfusahum. Oke, siap ya? Kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Anfusahum. Oke. Oke ya, Boleh sekali nanya? lagi. Iya, silakan Bu. Yang saya tahu kalau ini tadi anfusahum jelas ya. Anfusahum gitu ya. Iya, Bu. Bukannya N sama apa namanya? Ini kalau F itu apa sih Pak ya? Ikhfa, Bukannya Bu. nun sama nya luruh gitu. Jadi dia ngeblend ang gitu. Enggak gitu ya. Enggak, Bu. Jadi masih Saya dulu ditahan. waktu kecil diajarinnya gitu sih soalnya. Iya, Bu. Jadi dia ditahan Mm-mm. dalam posisi eh, masuk ke nunnya, Bu. Tapi karena dia ada huruf ikhfa, jadi bukan an, tapi berubah menjadi ang. Ang Angfusahum. kayak NG gitu, ang kayak Iya, NG. iya kayak ng, Bu. Jadi ditahannya bukan nunnya. Kalau nun bertasydid jelas ditahannya adalah an. Jadi n ya. Tetapi kalau dia bertemu dengan huruf ikhfa seperti fa ini, maka dia bukan ditahannya dalam bentuk huruf nun, tapi berubah menjadi dengung, yaitu ang, ya, ng. Kalau kita tulis di huruf Latin. Jadi bukan anfusahum, bukan an tapi berubah jadi angfusahum. Jadi Oke. mungkin maksud melebur ke fa itu karena terjadi perubahan dari nun menjadi ang itu, Bu. Gitu ya. Nah, Oke, makasih. saya contohkan lagi sekali lagi nanti kita bareng-bareng. Angfusahum. Oke ya. Siap ya, teman-teman. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3.
anfusahum. Anfusahum. Oke, baik. Selanjutnya contoh yang ketiga, ini ada beberapa ya dalam satu frase. Ini ada dua yang harus ditahan. Pertama ada mim bertasydid ya. Kemudian ada mim bertasydid lagi. Bedanya yang pertama mim bertasydid ini bertemu dengan nun mati. Kalau yang kedua ini adalah bertemu dengan tanwin. Nah, kemudian ini berlaku juga kaidah yang sebelumnya kita pelajari saat mad dua harokat bertemu dengan huruf hamzah. Oleh karena itu biasanya di Al-Quran dikasih tanda bantu yaitu ada tanda bendera. Jadi bacanya lebih panjang. Saya contohkan ya. Mimma immahin. Sekali lagi saya contohkan. Mimma immahin. Kalau yang contoh pertama ini kita tahan dalam bentuk nun. Kalau yang kedua mendengung. Kalau contoh yang ketiga ini dalam bentuk mim. Jadi cara menahannya kedua bibir itu dirapatkan. Ya. Saya contohkan lagi, teman-teman bisa sambil lihat gerakan mulut saya. Mimma immahin. Jadi pada saat ditahan, kedua bibir merapat ya. Nah, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mimma immahin. Oke. Saya contohkan lagi sekali lagi. Mimma immahin. Siap ya? 1, 2, 3. Mimma immahin. Ya. Saya masuk ke contoh yang berikutnya. Ini adalah adanya contoh yang kedua di mana ada mim bertemu dengan ba. Mimnya mati ya. Jadi yang dibaca bukan ditahan ba-nya karena ba nggak bisa ditahan, tapi bentuk penahanannya itu seperti kita mengucap kata mim. Jadi kedua bibir bertemu ya. Saya contohkan. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini jangan lupa dua harkat, oleh karena itu kita bacanya di ayun agar tidak kepanjangan ya. Kemudian ini ditahan ya, gunahnya ditahan. Nah, ketika kita masuk bimu'minin, ingat contoh yang saya berikan ya, permisalannya. Ketika ada hamzah mati di tengah, itu seperti kita ngerem mobil tapi tidak mantul. Mu'minin. Jadi dia mu'minin. Tapi jangan ada jeda. Jadi dia berhenti tapi tetap mengalir. Mu'minin. Jangan ada pantulan. Misalnya wa ma hum bimu. Jangan jangan mantul. Atau juga jangan ada jeda. Misalnya wa ma hum bimu'minin. Jadi dia walaupun set berhenti tapi tetap mengalir. Saya contohkan sekali lagi. Wa ma hum bimu'minin. Oke, siap ya ibu-ibu dan teman-teman semua. Kita mulai bersama. 1, 2, 3. Wa ma hum bimu'minin. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa ma hum bimu'minin. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ada
dalam menahan suara itu ada kaidah kalau nun mati atau huruf tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham biguna dan ikhfa. Pertanyaannya apa huruf idgham biguna dan ikhfa? Ya contohnya tadi kayak fa, ada jim, ada dal, ada bo, banyak. Nah, jadi yang kita ingat itu cukup yang dikecualikan saja. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada hak kecil, ada oghin, ada kho, ada lam, dan ada ro. Ya. Jadi kalau kedua huruf ini bertemu dengan yang ini, dia tidak berubah menjadi dengung. Kayak anfusahum. Nah, nggak berubah jadi ang, tapi tetap jadi nun, ya. Nah, tetapi tidak panjang, pendek. Nah, untuk yang ke 6 huruf ini. Tapi kalau nanti nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, itu tidak ditahan, tetapi bentuknya tidak lagi nun, melainkan masuk ke lam dan ro. Misalnya ada an-nur, ya. An-nur itu, oh enggak, bukan. Nanti kita ambil contoh di belakang ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini contohnya ya. Semoga jelas di teman-teman. Saya bacakan. Faminhum man aman. Nah, ini jadi ada 3 nih contohnya. Nun mati bertemu dengan ha. Ya, kita lihat kalau nun mati bertemu dengan ha, itu dibaca langsung, tidak ditahan dan tidak didengungkan. Jadi tidak jadi faminhum. Apalagi jadi faminhum. Tidak ya. Jadi tidak ditahan dan tidak didengungkan. Jadi dibacanya tetap nun dan pendek. Faminhum man aman. Nah, ini ada kaidah mim mati bertemu mim bertasydid. Nah, kalau ini ditahan ya, dia kenanya guna. Kalau ini nun mati bertemu dengan alif, dia tidak ditahan dan tidak didengungkan. Jadi bukan mang aman, tetapi man aman. Ya, saya contohkan lagi. Faminhum man aman. Sekali lagi. Faminhum man aman. Ya. Jadi yang ditahan cukup ketika mau masuk ke mimnya saja. Siap ya teman-teman? Kita coba. 1, 2, 3. Faminhum man aman. Suaranya silahkan dibuka ya, biar kita bersama-sama. Saya contohkan dulu sekali lagi. Faminhum man aman. Ya, yuk kita bareng-bareng, siap-siap. 1, 2, 3. Faminhum man aman. Ya, jangan lupa hamzah yang di ujung ini bertemu dengan tanda lurus seperti ini. Ini artinya dia ada mad 2 harokat. Nah, ingat lagi teori yang sebelumnya kita pelajari, agar panjangnya tidak kepanjangan, diayun. Jadi, man, aman, aman. Karena ketika diayun, itu sama dengan 2 harokat. Kalau tidak diayun, khawatirnya nanti kepanjangan. Jadinya, man, aman. Nah, jadi malah melebihi kaidah 2 harokat. Saya contohkan sekali lagi. Faminhum man aman. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Faminhum man aman. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Sawaun alaihim. Nah, lihat di sini. Ini tadinya waw 2 harokat.
ya karena bertemu dengan tanda lurus. Hanya saja karena huruf berikutnya adalah hamzah, maka dikasih tanda bendera. Artinya dia panjangnya menjadi 5 harokat. Nah, ini tanwin. Tanwin bertemu dengan ain. Ingat teori yang sebelumnya, kalau tanwin atau nun mati bertemu dengan ain, dia dibacanya masih un. Jadi nun ya, tidak berubah menjadi dengung atau eng. Jadi bukan ung, apalagi panjang. Ung enggak, tapi un alaihim ya. Saya contohkan sekali lagi. Sawaun alaihim. Ya. Sekali lagi saya contohkan. Sawaun alaihim. Siap ya? Kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sawaun alaihim. Oke, siap sekali lagi ya. Kita coba. 1, 2, 3. Sawaun alaihim. Mantap. Oke, saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, ini tidak ada yang panjang sama sekali. Adapun ini sebetulnya tanda panjang. Hanya saja karena ini ada di ujung dan tidak ada kalimat sebelumnya, kan dia dimatikan ya. Makanya kalau yang sebelumnya min ilmihi. Nah, ini jadi min ilmih. Jadi semuanya serba pendek dan cepat. Apalagi ini nun mati bertemu dengan ain. Jadi sifatnya masih nun, tidak panjang dan tidak dengung ya. Saya contohkan sekali lagi min ilmi ya. Oke, langsung ya kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Min ilmi. Ya, betul. Nah, ini karena ain ya, jadi dia ada di tenggorokan. Beda dengan a. Kalau a mulut dibuka, tapi kalau ain ini dari dalam tenggorokan dari bawah ke atas. Ai, bukan i, tapi ai. Ai. Nah, jadi cengkok gitu kalau kata orang Malaysia ya. Nah, selanjutnya saya contohkan ke yang berikutnya. Sami'un alaihim. Sekali lagi. Sami'un alaihim. Nah, ini panjang 2 harokat. Kita ayun. Kemudian ini ain. Jadi dari dalam. Un. Nah, dia tanwin bertemu dengan ain. Jadi tidak panjang, tidak dengung. Cukup dibaca un. Alai. Un. Alim. Ya. Saya contohkan sekali lagi. Sami'un alim. Sekali lagi ya. Sami'un alim. Oke, siap ya, diikuti. 1, 2, 3. Sami'un alim. Mantap. Jangan ini ragu-ragu, vokalnya dibuka, mulutnya dibuka ya. Karena kaidah membaca Quran harus jelas pronunciation-nya. Sekali lagi ya, kita baca. Saya contohkan dulu sekali lagi. Sami'un alim. Oke, mari kita coba. 1, 2, 3. Sami'un alim. Oke. Saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Walakin la yashkurun. Nah, ini mohon maaf ya. Tulisannya kurang jelas. Ini adalah shin. Jadi ada titik 3. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang ya. Jadi dari ke-8 huruf ini, kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf ini, maka dia dibacanya nun. Tetapi kalau bertemunya dengan lam dan ro, itu melebur menjadi huruf dan lam
serta ro itu sendiri. Seperti contohnya ini, bukan dibacanya walakin la, bukan kin la, tapi masuk ke lamnya jadi walakin la yashkurun. Saya ulangi lagi, walakin la yashkurun. Ya, jadi bukan kinla tapi killa. Baik, mari kita coba ya bersama-sama. 1, 2, 3. Walakin la yashkurun. Oke ya. Sekali lagi kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Walakin la yashkurun. Oke. Contoh yang terakhir, ini nun mati bertemu dengan ro. Ya. Mirrobbihim. Nah, ini ingat kaidah yang tadi saya jelaskan. Kalau bertemunya dengan lam dan ro, maka dibacanya bukan min ro, ya, tetapi mirrobbihim. Jadi melebur ke ro-nya. Oleh karena itu, ya, kita dibantu dengan adanya tanda tasydid untuk menekankan informasi kepada pembaca Quran. Itu kamu harus masuk loh ke huruf lam dan ro-nya. Beda kan? Seperti misalnya contoh yang awal, man aman. Nah, ini tidak ada tasydid karena memang harus jelas di nun matinya. Sama kayak sawaun alaihim. Di ain ini tidak ada tasydid karena memang kita tidak masuk ke huruf ainnya, bukan sawa'u alaihim. Atau misalnya mi' bukan jadi mi' tapi min il. Jadi tetap bunyinya nun. Kalau lam dan ro ini melebur. Jadi bukan min ro tapi mirrobbihim, ya. Saya contohkan sekali lagi. Mirrobbihim, ya. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Mirrobbihim. Iya. Ya, jadi gitu aja, simple. Ya, himnya juga jangan panjang, jangan mirrobbihim. Nah, jangan dipanjangin, tapi langsung him. Selesai. Tegas kita ngomong. Mirrobbihim. Nah, nggak dipanjangin jadi mirrobbihim. Enggak, karena tidak ada tanda ya mati di sini. Jadi kita bikin pendek. Ya, saya contohkan sekali lagi. Mirrobbihim. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mirrobbihim. Nah, ya, jadi singkat dan lugas. Mirrobbihim. Mimnya tidak panjang, ro-nya tidak panjang, ba-nya tidak panjang, ha-nya juga tidak panjang. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ini kita ada contoh nih, kotak di bawah ya. Tapi kalau satu-satu kita bacakan sepertinya tidak cukup karena ini waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Jadi saya izin, saya bacakan. Silahkan teman-teman sambil mengikuti gerakan mulutnya dan juga panjang pendeknya serta kaidah-kaidahnya di tempat masing-masing. Tapi mohon izin suaranya pelan-pelan aja. Jadi untuk contoh ini saya bacakan, nanti teman-teman sambil melihat dan melihat contoh sambil mendengarkan saya dan mengikuti di tempat masing-masing. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dan kita praktek ya. Baik ya, siap ya, tolong disimak. Contoh yang pertama. Wala takum ma'al kafirin. Wala takum ma'al kafirin. Diperhatikan bahwa di beberapa bagian yang dia panjangnya 2 harokat untuk menjaga konsistensi itu saya ayun ya. Wala takum ma'al kafirin. Selanjutnya
Man ba'asana. Man ba'asana. Man ba'asana. Mim marqadina. Mim marqadina. Mim marqadina. Ingat, qaf dan di-nya tidak panjang. Mim marqadina. Jadi langsung qadina, bukan mim marqadina. Tidak ada panjang ya di qaf sama di-nya. Jadi kita bikin pendek. Mim marqadina. Selanjutnya wa in tubdu. Nah, ini huruf iklab yang kemarin kita pelajari. Jadi dia harus agak mantul sedikit. Wa in tubdu. Tapi walaupun mantul jangan ada jeda. Jangan wa in tubdu. Jadi tubdu langsung lanjut. Wa in tubdu. Selanjutnya wa minan nas. Wa minan nas. Wa minan nas. Kalau Mbak yang La pengen gula merah. ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, perhatikan ada beberapa bagian yang saya ayun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Saya lanjutkan. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Bo, karena dia kita matikan jadi agak mantul ya. Selanjutnya hudam mir rabbihim. Nah, ini yang tadi ya, rabbihim. Jangan lupa langsung melebur teroknya. Hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Selanjutnya wa may yaktumha. Wa may yaktumha. Nah, kalau mim mati tidak diikuti dengan mim lagi atau ba, maka dia jangan ditahan. Jangan wa may yaktumha, nggak usah ditahan, tapi langsung wa may yaktumha. Nah, jadi tidak usah ditahan. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah. Ala innahum. Ala innahum. Ala innahum. Dilihat ya, ini tidak ada tasydid. Jadi jangan dibaca Allah, tapi langsung mengalir. Ala innahum amanna billah. Nah, yang ditahan adalah ketika mau masuk ke nun. Sementara ketika baca na, itu tetap panjangnya 2 harokat. Jadi diayun. Amanna billah.
illa anfusahum illa anfusahum faminhum man aman innal ladzin innal ladzin qalu amanna. Nah, jangan lupa ini ditahan ya. Qalu amanna mim ba'dihim wa minhum man kafar wa ma hum bimu'minin Mayyakul. Kenapa ini tidak diayun? Karena kita mau menjadikan dia akhir kalimat. Jadi boleh lebih dari 2 harokat. Mayyakul am lam tunzirhum Abi lahabi wa tab. Semakin jelas kalau ba mati di tengah, mantulnya sedikit karena sifatnya natural. Tapi kalau ba dibuat mati di akhir kalimat, dia pantulannya harus semakin jelas. Saya contohkan lagi. Abi lahabi wa tab. Ini waw ya, jadi masuk ke waw. Lahabi wa tab. Nah, ini kenapa diayun? Abi. Nah, kenapa enggak abi lahabiu? Kenapa enggak pendek? Karena ini sebetulnya ada ya mati di sini. Kalau seperti ini, makanya dia panjang 2 harokat. Abi lahabiu wa tab. Saya lanjutkan. Qalu innama wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, jadi kalau ini banyak ikhfa. Unzila min qablik. Jadi panjang, ditahan. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selanjutnya lang fisama laha. Nah, kenapa ini dibacanya tidak panjang? Karena dia langsung bertemu dengan nun mati. Jadi langsung lang fisama laha. Contoh yang terakhir, wa yu'min billah. Baik, ibu-ibu dan teman-teman semua, itu contoh latihan ya terkait dengan huruf yang ditahan dan tidak ditahan. Nanti kalau kita masih ada kesempatan, kolom latihan ini akan kita uji coba di pertemuan berikutnya. Nah, itu saja mungkin dari saya.